Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang manajemen pengamanan kebakaran ya. Ini merupakan kriteria 1.4.5 ya, yang ada di standar akreditasi Puskesmas. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan. Manajemen sarana ya, yang dimaksud sarana adalah bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam melaksanakan manajemen fasilitas dan keselamatan, kita diminta untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sarana yaitu bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keamanan yang biasa disingkat dengan MFK ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Jadi dalam mengelola manajemen fasilitas dan keselamatan perlu juga memperhatikan manajemen risiko. Baik, sekarang tentang kriteria 1.4.5. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. Jadi dalam hal ini, dalam melaksanakan manajemen fasilitas keselamatan ya, Puskesmas itu perannya harus menyusun ya, memelihara, melaksanakan dan mengevaluasi manajemen pengamanan kebakaran ya. Ini menurut kriteria 1.4.5. Baik, kita pahami pokok pikirannya ya. Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas ya mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran. Jadi ini diingatkan ya bahwa semua fasilitas ya termasuk Puskesmas ini ya itu mempunyai risiko terjadinya kebakaran ya. Manajemen pengamanan kebakaran perlu disusun ya sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran. Jadi agar Puskesmas itu selalu dalam keadaan siaga ya, maka perlu mengelola manajemen pengamanan itu perlu disusun ya. Jika terjadi kebakaran ya, pengguna layanan, petugas dan pengunjung harus dievakuasi dan dijaga keselamatannya. Jadi ini perlu diketahui bahwa jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran, maka pengguna layanan ya dalam hal ini pasien, petugas dan pengunjung harus dievakuasi dan dijaga keselamatannya. Baik, kita pahami pokok pikiran berikutnya ya. Yang dimaksud dengan sistem proteksi ya adalah penyediaan proteksi kebakaran baik secara aktif maupun pasif. Jadi kita untuk ya mengendalikan kebakaran, makanya kita diminta untuk menyiapkan sistem proteksi ya terhadap kebakaran, baik itu secara aktif maupun secara pasif ya. Proteksi kebakaran secara aktif itu contohnya kita harus mempunyai APAR, mempunyai sprinkler ya, deteksi panas, deteksi asap ya. Jadi ini yang dimaksud proteksi kebakaran secara aktif. Jadi
harus ada APAR, harus ada sprinkler, detektor panas, dan detektor asapnya. Sedangkan proteksi kebakaran secara pasif, ya contohnya ada jalur evakuasi, ada pintu darurat, ada tangga darurat, dan ada tempat titik kumpul yang aman. Jadi ini yang dimaksud sistem proteksi untuk untuk selalu siaga ya dalam menghadapi kebakaran, baik proteksi secara aktif maupun proteksi kebakaran secara pasif. Merokok di fasilitas pelayanan kesehatan dapat menjadi sumber terjadinya kebakaran. Jadi orang kalau merokok ya membuang putung rokoknya ya itu bisa memicu ya terjadinya kebakaran. Makanya merokok itu dilarang ya di area fasilitas kesehatan. Puskesmas harus menetapkan larangan merokok ya di lingkungan puskesmas, baik itu untuk petugas, untuk pengguna layanan maupun untuk pengunjung. Jadi larangan merokok ini berlaku untuk semuanya ya, baik petugas, pengguna layanan maupun pengunjung, karena tadi sudah disebutkan merokok itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Larangan merokok wajib dipatuhi oleh petugas, oleh pengguna layanan dan pengunjung ya. Pelaksanaan larangan ini harus dipantau. Jadi artinya harus dimonitor apakah ya petugas, pengguna layanan dan pengunjung ini patuh tidak terhadap larangan merokok. Artinya kalau ada petugas, pengguna layanan atau pengunjung yang ketahuan sedang merokok, maka perlu diingatkan dan agar berhenti merokok. Jadi kita pahami tentang sekarang kita bahas tentang elemen penilaiannya ya. Yang pertama, dilakukan manajemen pengamanan kebakaran ya. Jadi untuk memenuhi ini, IP1 ini ada 3 yang diminta, yaitu dokumen, observasi, dan wawancara ya. Sekarang kita lihat dokumennya. Dokumen apa yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 1. Yang pertama ya, harus ada bukti pelaksanaan program manajemen pengamanan kebakaran ya. Jadi Puskesmas diminta untuk menunjukkan bukti ya bahwa pelaksanaan program manajemen pengamanan kebakaran itu telah dilakukan ya. Jadi bagaimana caranya ya? Kita lihat di slide berikutnya. Kita pahami dulu tentang manajemen keamanan ya, terutama keamanan kebakaran ya. Jadi manajemen pengamanan kebakaran itu berarti Puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Jadi ini yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud manajemen pengamanan kebakaran itu meminta Puskesmas ya itu wajib untuk melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Manajemen pengamanan kebakaran secara umum itu meliputi pencegahan terjadinya kebakaran, yaitu dengan melakukan identifikasi area yang berisiko terhadap bahaya kebakaran dan ledakan, kemudian menyimpan dan mengelola bahan-bahan yang mudah terbakar, kemudian penyediaan proteksi kebakaran secara aktif. Jadi pencegahan terhadap terjadinya kebakaran ini ada 3 ya. Yang pertama, Puskesmas diminta untuk melakukan identifikasi area yang berisiko terjadi kebakaran. Jadi dengan dilakukan identifikasi nanti Puskesmas tahu area-area mana yang paling berisiko terhadap kebakaran. Kemudian yang kedua adalah
penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi di Puskesmas atau di Fasankes yang lain itu juga mempunyai bahan-bahan yang mudah terbakar ya, seperti alkohol, oli-oli ya, kemudian kertas-kertas itu adalah sesuatu bahan yang mudah terbakar. Itu berarti penyimpanannya dan pengelolaannya harus dibuat supaya tidak mudah terbakar. Kemudian yang ketiga, penyediaan proteksi kebakaran ya, baik secara aktif maupun secara pasif, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran itu mudah dideteksi dan mudah ditanggulangi. Berikutnya, jadi manajemen pengamanan kebakaran ini akan berisi ya. Yang pertama adalah frekuensi inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi salah satu kegiatan manajemen pengamanan kebakaran adalah melakukan inspeksi, melakukan pengujian dan melakukan pemeliharaan ya terhadap sistem proteksi ya. Tadi sudah disebutkan sistem proteksi ini ada dua, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, itu perlu diinspeksi, perlu diuji ya baik atau tidak dan perlu dipelihara. Kemudian jalur evakuasi yang aman dari api dan asap dan bebas hambatan. Jadi jalur evakuasi perlu dipasang sehingga nanti jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran ya, pengguna layanan, petugas dan pengunjung itu bisa melihat dan mengikuti jalur evakuasi menuju ke titik kumpul yang aman. Kemudian yang ketiga, proses pengujian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran ya dilakukan selama kurun waktu 12 bulan. Jadi ini pengujian sistem proteksi baik yang aktif maupun yang pasif itu dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun atau 12 bulan. Edukasi kepada staf yang terkait dengan sistem proteksi dan cara evakuasi pengguna layanan yang efektif pada situasi kebakaran. Jadi dalam manajemen keamanan ya, keamanan kebakaran perlu dilakukan edukasi pada staf yang berkaitan dengan sistem proteksi dan cara evaluasi pengguna layanan. Jadi ini Bapak Ibu manajemen keamanan kebakaran ini berisi ini ya. Jadi melakukan inspeksi, pengujian, pemeliharaan sistem proteksi ya, memasang jalur evakuasi, melakukan pengujian sistem proteksi dan memberikan edukasi kepada staf yang berkaitan dengan sistem proteksi dan cara evakuasi. Berarti kalau kita sudah mengenal ini, nah ini bukti-bukti ini yang perlu Bapak Ibu tunjukkan pada surveyor. Jadi contohnya jalur evakuasi telah dilakukan, kita telah melakukan inspeksi, telah melakukan pengujian. Jadi bukti-buktinya ditunjukkan ya. Kemudian bukti pengujian sistem proteksi ini juga ditunjukkan, juga bukti telah dilakukan edukasi pada staf ini juga perlu ditunjukkan. Jadi yang dimaksud dengan menunjukkan program sistem kebakaran berarti Bapak Ibu perlu membuat atau menunjukkan bukti antara A, B, C, dan D. Berikutnya yang observasi ya, apa yang harus ada ini observasi berarti Puskesmas menyajikan fasilitas ya. Jadi pengamatan surveyor ya terhadap penerapan pengamanan yang ditetapkan oleh Puskesmas seperti ya penerapan risiko kebakaran, penyediaan proteksi kebakaran baik yang aktif maupun yang pasif, dan himbauan dilarang merokok. Jadi nanti surveyor akan berjalan keliling ya melihat ya fasilitas. Jadi ini merupakan telusur fasilitas. Apakah di Puskesmas itu ya sudah diterapkan risiko kebakaran seperti ya apakah sudah ada
penyediaan proteksi kebakaran baik yang aktif maupun yang pasif. Contohnya ada APAR atau tidak, jalur evakuasi telah dipasang atau belum, kemudian apakah di setiap ruangan ada himbauan dilarang merokok. Nah, semuanya itu perlu dipasang oleh Puskesmas dan itu nanti akan dilihat oleh surveyor lewat observasi. Berikutnya sekarang yang wawancara ya. Siapa yang akan diwawancarai? Yang diwawancarai adalah petugas Puskesmas ya. Ini yang akan diwawancarai. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang penerapan manajemen risiko kebakaran. Jadi nanti kalau petugasnya bisa menjelaskan bagaimana cara menerapkan manajemen risiko di kebakaran ya, maka yang wawancara ini akan diberi nilai bagus. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian yang kedua ya, dilakukan inspeksi pengamatan ya, pengkujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini ya, alarm, jalur evakuasi, serta berfungsinya alat pemadam kebakaran APAR ya. Jadi EP2 ini meminta Puskesmas untuk melakukan inspeksi, pengamatan, pengujian, pemeliharaan terhadap alat deteksi dini ya, alarm, jalur evakuasi dan berfungsinya APAR. Ada dua yang diminta untuk memenuhi EP2 ini, yaitu dokumen dan observasi. Kita lihat dokumennya ya, dokumen apa aja yang diperlukan untuk memenuhi EP ini. Yang pertama adalah bukti pelaksanaan. Jadi bukti pelaksanaan apakah telah dilakukan inspeksi, apakah telah dilakukan pengujian terhadap ini ya, deteksi dini ya, sistem proteksi itu perlu dibuktikan ya. Kemudian yang kedua adalah bukti pemeliharaan alat ya, terhadap deteksi dini, jalur evakuasi serta berfungsinya alat pemadam kebakaran. Jadi nanti yang diperlukan untuk EP yang kedua ini bukti pelaksanaan inspeksi atau pengujian dan bukti pemeliharaan. Nah, ini nanti Bapak Ibu harus tunjukkan kepada surveyor buktinya ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Untuk membuktikan pemeliharaan alat ya, Bapak Ibu bisa membuat tabel seperti ini. Jadi ini tanggal pemeliharaannya kapan, nama alatnya apa ditulis di sini, kemudian kondisi alatnya bagaimana, dalam kondisi baik atau tidak baik ya. Kalau tidak baik dilakukan analisis kenapa dia tidak baik, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Jadi misalnya kalau alatnya itu rusak ya atau expired ya, nah berarti dilakukan apa misalnya untuk membeli kembali atau mengisi kembali dari APAR dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu membuat tabel seperti ini kemudian diisi dan ini ditunjukkan kepada surveyor sebagai bukti pemeliharaan alat. Berikutnya ya, untuk yang observasi ya. Ya, ini berarti kalau observasi berarti ini telusur fasilitas ya. Berarti ini surveyor akan melakukan pengamatan ya terhadap apa aja, adanya deteksi dini, adanya jalur evakuasi serta berfungsinya alat pemadam kebakaran. Makanya kadang-kadang surveyor juga minta dilakukan simulasi terhadap ini berfungsinya alat pemadaman kebakaran. Makanya diminta melakukan simulasi kotret ya. Berikutnya dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan ya terhadap manajemen pengamatan kebakaran ya. Tadi sudah disinggung bahwa Puskesmas petugasnya juga diperlukan untuk melakukan simulasi ya, simulasi jika ada kebakaran dan diminta untuk melakukan evaluasi tahunan ya. Ada 3 yang diminta untuk memenuhi EP ini ya, ada dokumen, ada wawancara dan ada simulasi. Sekarang kita lihat dokumennya ya.
Yang pertama adalah bukti pelaksanaan simulasi. Jadi apakah Puskesmas telah melakukan simulasi harus disertai bukti. Buktinya apa aja ya? Minimal ini menyertakan ya notulen dan foto-foto kegiatan simulasi ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membuktikan bahwa telah melakukan simulasi tentang kotret ya, berarti harus ada fotonya, harus ada notulen dan daftar hadir ya. Ini tentang bukti pelaksanaan simulasi. Kemudian bukti evaluasi yang kedua ya, terhadap program manajemen pengamanan kebakaran ya. Mengevaluasi yaitu ya membandingkan antara target dengan cakupan ya. Jadi perencanaan-perencanaan yang telah kita lakukan apakah bisa terlaksana dengan baik, itu perlu dievaluasi. Kalau tidak sesuai atau tidak mencapai target, berarti perlu dibuat analisis, yaitu dicari penyebabnya, mencari penyebabnya dengan fishbone diagram. Kemudian jika sudah diketahui penyebabnya, dilakukan rencana tindak lanjut ya. Begitu Bapak Ibu nanti cara melakukan evaluasi ya. Untuk contohnya kita lihat di slide berikutnya ya. Sekarang bukti pelaksanaan simulasi. Jadi Bapak Ibu harus menunjukkan foto ya, misalnya begini, foto telah dilakukan simulasi terhadap kebakaran ya. Di samping itu Bapak Ibu juga bisa harus menunjukkan notulen atau menunjukkan daftar hadir ya. Jadi nomor, namanya yang ikut siapa, jabatannya apa, tanda tangan. Jadi ini dua yang Bapak Ibu perlu tunjukkan pada surveyor untuk membuktikan telah dilakukan simulasi kotret ya. Berikutnya untuk evaluasi tahunan, Bapak Ibu bisa membuat tabel seperti ini ya. Jadi ini ada nomor, ditulis nomor 1, 2, 3, kegiatannya apa ya, targetnya berapa, cakupannya berapa. Misalnya kegiatan simulasi kotret ya, targetnya berapa, sekali setahun ya. Nah, cakupannya apa, dilakukan atau tidak, ternyata tidak dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan penyebabnya apa, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Jadi begitu Bapak Ibu cara membuat evaluasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan itu dilihat targetnya berapa, cakupannya berapa. Kemudian jika tidak sesuai dianalisis, dicari penyebabnya dengan fishbone diagram. Jika sudah ketemu penyebabnya, dibuat rencana tindak lanjutnya. Ini nanti kalau sudah diisi, ditunjukkan kepada surveyor sebagai bukti telah dilakukan evaluasi tahunan. Berikutnya dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan. Ini yang tentang wawancara ya, tentang wawancaranya. Siapa yang diwawancarai, yaitu petugas dan pengunjung ya. Jadi yang diwawancarai ini oleh surveyor, petugas dan pengunjung. Diwawancarai tentang apa? Yaitu tentang sistem pengamanan kebakaran. Jadi nanti petugas akan ditanyai dalam melaksanakan sistem pengamanan kebakaran dilakukan apa aja ya. Salah satunya bisa menunjukkan dengan menyediakan proteksi kebakaran baik yang aktif maupun yang pasif. Jadi contohnya menyediakan APAR, membuat atau memasang jalur evakuasi dan seterusnya. Jadi nanti kalau petugas dan pengunjung itu diwawancarai bisa menjelaskan dengan baik, nanti wawancara akan diberi nilai yang bagus. Berikutnya yaitu tentang simulasi ya. Untuk memenuhi EP nomor 3 nanti surveyor akan meminta petugas Puskesmas melakukan simulasi pengamanan kebakaran ya. Jadi misalnya simulasi penggunaan APAR. Jadi APAR kan ada cara-caranya untuk menggunakan. Jadi nanti ini dipraktekkan, disimulasikan dengan menggunakan kebakaran di tempat yang terbuka. Nanti kalau petugas bisa melakukan simulasi penanganan kebakaran dengan baik, nanti simulasi ini akan diberi nilai yang bagus.
Berikutnya yang keempat adalah ditetapkan kebijakan larangan merokok ya. Jadi di Fasiankes atau di Puskesmas ya harus ada kebijakan larangan merokok. Untuk siapa? Ya untuk petugas, untuk pengguna layanan, dan untuk pengunjung. Jadi semua yang berkunjung ke Puskesmas atau Fasiankes dilarang untuk merokok, karena merokok ini bisa memicu terjadinya kebakaran ya. Untuk memenuhi EP yang nomor 4 itu diminta 3 ya. Ada regulasi, ada observasi, dan ada wawancara ya. Sekarang kita lihat yang regulasi. Bapak Ibu diminta untuk membuat SK ya, SK tentang larangan merokok di Fasiankes, dan ini berlaku bagi petugas, bagi pengguna layanan, dan bagi pengunjung ya. Bapak Ibu harus membuat SK-nya ya. Ini tentang regulasinya. Jika Bapak Ibu kesulitan membuat SK ya, kita sudah membuatkan video ya tentang tata cara membuat SK. Jadi nanti Bapak Ibu tolong menonton video ini ya. Ada di channel Rumah Akreditasi, ada video yang berjudul SK ya, surat keputusan ya. Di video ini akan dijelaskan langkah demi langkah caranya membuat SK. Jadi setelah Bapak Ibu menonton video ini, diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SK. Berikutnya yang kedua adalah observasi ya, tentang larangan merokok. Yang perlu diobservasi apa ya. Jadi ini surveyor akan melakukan pengamatan terhadap penerapan kebijakan larangan merokok. Jadi salah satunya adalah di setiap ruangan harus ditempel himbauan larangan merokok. Jadi ini nanti harus ada. Jadi setiap ruangan itu harus sekali lagi dikasih himbauan larangan merokok. Jadi ditempel petunjuk-petunjuk larangan ya, termasuk di kamar mandi ya. Di kamar mandi itu juga orang sering untuk melakukan merokok ya, itu juga perlu dihimbau untuk dilarang merokok ya. Berikutnya yang ketiga adalah wawancara ya. Siapa yang diwawancara? Yaitu petugas dan pengunjung ya. Ini akan diwawancarai oleh surveyor. Diwawancarai tentang apa? Yaitu kebijakan larangan merokok. Jadi nanti petugas dan pengunjung itu akan ditanya apakah di sini boleh tidak merokok, dan tahunya tidak boleh merokok dari mana, dan seterusnya. Jika petugas dan pengunjung nanti bisa menjawab ya, atau bisa menjelaskan tentang kebijakan larangan merokok di Puskesmas atau di Fasiankes, nanti wawancara ini akan diberi nilai yang baik. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika kami upload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas, mohon Bapak Ibu menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan konten atau materi sesuai yang diinginkan, silahkan menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Kemudian yang terakhir, mohon kami dibantu share video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.